Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eja dari Nusa 1. Saya di sini akan melanjutkan materi dari slide 59 ke 65. Analisa data. Analisa data dalam penelitian. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Metodologi penelitian. Analisa data. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat dua macam, yaitu statistik deskriptif dan statistik interparsial, meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Metode penelitian analisis data, statistik deskriptif dan statistik imparsial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Yang kedua, penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampel. Jelas ada menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif atau imparsial. Yang ketiga, statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik imparsial. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, histogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar realisasi, perhitungan presentasi. Yang kedua, dalam hubungan statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih, tidak perlu diuji signifikasinya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikasi, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Statistik inferensial sering juga disebut induktif atau statistik probabilitas adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Yang kedua, statistik imparsial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas.
Karena kesimpulan yang dilakukan untuk mempopulasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Statistik pragmatis, statistik yang digunakan untuk menganalisis data, interval, dan rasio. Sedangkan statistik non-pragmatis, statistik yang digunakan untuk menganalisis data, nominal, dan ordinal. Macam-macam data. Model regresi linear berganda, model yang memperhatikan hubungan antara satu variabel terikat independen variabel dengan beberapa variabel bebas. BO dan B0 B1 parameter dari fungsi yang nilainya akan diestimasi, bersifat stokastik. Untuk setiap nilai X dapat suatu distribusi probabilitas. Seluruh nilai Y atau nilai Y tidak dapat diprediksi secara pasti karena ada faktor stokastis yang memberikan sifat acak pada Y. Adanya variabel disebabkan karena ketidaklengkapan teori perilaku manusia yang bersifat random, ketidaksempurnaan spesifikasi model, kesalahan dalam agregasi, kesalahan dalam pengukuran. Sekian dari materi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.